oh ini nanti pasar akan dikendalikan oleh satu pihak, yaitu Pertamina. Nah, ini juga saya ingin koreksi sebenarnya. Nah, itu juga saya ingin koreksi. Kenapa kita menyebut istilah dibatasi ya? Ini kan Hmm. diatur, bukan dibatasi loh, diatur. Oke, selamat siang Pak Dirjen. Terima kasih sudah bersedia diwawancara oleh Kompas TV terkait dengan impor BBM yang belakangan lagi ribut-ributnya gitu di masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang menjadi sorotan KPPU ketika kami wawancarai Jumat pekan lalu, Pak Dirjen. Salah satunya itu KPPU menyebut mengkaji peluang adanya monopoli. Kan di hari Jumat itu Pak Menteri mengumumkan kalau SPBU swasta setuju kalau misalnya eh, mereka membeli eh, bahan bakar minyak atau BBM itu dari Pertamina dengan sesuai dengan eh, sejumlah persyaratan. Yang jadi pertanyaan, termasuk juga yang menjadi kekhawatiran dari KPPU adalah mereka menyebut mereka akan mempelajari dulu mekanisme bagaimana transaksinya, termasuk skemanya dan lain-lain. Karena mereka berpikir itu akan jika mereka tahu mereka akan bisa memberikan rekomendasi untuk menghindari adanya praktik monopoli. Sebenarnya bagaimana Kementerian SDM menanggapi dugaan-dugaan adanya kemungkinan besar terjadi monopoli jika SPBU swasta Ya, membeli baik, di Pertamina? baik Mas Afan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menjelaskan dulu tiga hal penting yang saya baca akhir-akhir ini banyak. Yang pertama adalah terkait case ini tuh banyak sekali saya membaca, oh ini ternyata sudah ada terjadi perubahan kebijakan. Yang pertama ini saya sampaikan bahwa ini kita menghadapi kondisi yang tidak biasa, tidak sama dengan tahun lalu, khususnya per Agustus kemarin ya. Jadi tidak ada perubahan kebijakan. Saya garis bawahi seperti itu. Jadi undang-undang migas, karena saya lihat banyak pakar-pakar juga yang menulis, sampai menulisnya tuh, wah ini ada perubahan kebijakan besar-besaran nih. Nah ini saya tidak setuju, jadi mohon ini nanti penjelasan saya ini dijadikan koreksi bahwa tidak ada perubahan kebijakan dalam hal ini. Kita masih menganut rezim sebagaimana Undang-Undang Migas tahun 2001. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, oh ini nanti pasar akan dikendalikan oleh satu pihak, yaitu Pertamina. Nah ini juga saya ingin koreksi bahwa tidak ada kita ingin mengendalikan atau memonopoli pasar agar pemainnya itu hanya satu pemain. Jadi hal ini saya koreksi tidak betul dan saya ingin sampaikan penjelasan yang lebih lengkap karena terkait juga setelah penyampaian seperti ini, kita dengar juga ada, oh ini kebijakan satu pintu nih, yang lain tertutup. Nah ini juga saya tidak setuju, saya akan koreksi bahwa kebijakan yang kita ambil ini tidak bisa disebut monopoli atau satu pintu. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah pintu untuk impor itu sebenarnya sudah dibuka semua, baik untuk badan usaha swasta maupun untuk BUMN, untuk Pertamina. Saya sampaikan di sini bahwa kebijakan pintu swasta itu sudah diberikan sebanyak 100%. Lalu ditambah lagi 10%. Jadi tahun 2025 ini pintunya itu sudah mengalir 110%. Lalu kenapa disebut satu pintu? Pintu lainnya aja sudah diberikan 110%. Seperti itu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan agar masyarakat bisa berpikiran atau berpersepsi seimbang terhadap berita-berita tersebut. Oleh karena itu, sekaligus juga mengoreksi pandangan yang mengatakan bahwa ini monopoli. Ini tidak lain adalah kolaborasi internal di dalam negeri saja antara badan usaha swasta dan Pertamina yang kita harapkan untuk mengatasi kurangnya cadangan yang ada di badan usaha tersebut. Stoknya berkurang, ya boleh-boleh aja mengambil. Apalagi Pertamina sebenarnya kan baru
3-4% ditambahkan. Tidak seperti swasta yang sudah ditambahkan 10% seperti itu. Jadi ini mohon agar dijadikan catatan. Jadi kalau dikatakan monopoli, monopoli itu cuma satu pintu. Ini buktinya tidak satu pintu dan malah pintu lainnya itu sudah diberikan kelebihan. Oleh karena itu, saya ingin koreksi tiga hal tadi. Lanjut, eh, Mas Oke, Afan. oke. Kalau gitu, Pak, berarti ini memang mau saya butuh penegasan soal tadi yang Bapak sebutkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan. Berarti skemanya memang ini SPBU swasta yang mengusulkan, eh, kemudian Kementerian SDM yang menyetujui atau seperti apa skemanya? Termasuk ini kan di infografis KPPU katanya ada kebijakan yang surat edaran T19 MG05 WMM 2025 yang dikeluarkan 17 Juli 2025 itu katanya yang membatasi. Bagaimana Kementerian SDM menanggapi itu? Soal Iya, skemanya baik. dulu nih Pak, yang mau dijelaskan untuk menegaskan bahwa memang ini mereka yang mengusulkan, kami cuma Kementerian SDM yang menyetujui gitu. Butuh penegasan soal itu, soal Baik, skema pengadaan itu. baik. Jadi ini saya melanjutkan saja ya yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri kemarin pada siang hari minggu lalu bahwa ini kan dilakukan secara base fuel. Base fuel ini adalah skema yang diminta oleh badan usaha swasta. Saya garis bawahi ya seperti itu. Karena awalnya skemanya itu ada dua, yaitu Pertamina menyiapkan yang sudah ada saat ini siap diambil oleh badan usaha swasta. Ternyata skema itu oleh badan usaha dianggap masih membutuhkan kajian yang jangka waktunya panjang sehingga tidak bisa diimplementasikan. Lalu badan usaha swasta menyampaikan, tolong dong kami disiapkan base fuel. Nah, akhirnya kita koordinasikan dan sudah disepakati. Makanya kemarin Pak Menteri sendiri mengumumkan karena memang itu sudah disepakati bersama antara badan usaha swasta dan Pertamina untuk diberikan dalam bentuk base fuel. Jadi tahapannya itu sudah tahap kedua dan tahap kedua ini memang dalam rapat kemarin sudah oke antara badan usaha swasta dan Pertamina. Jadi skemanya sudah bisnis to bisnis seperti itu. Silakan Pak Yang Afan. saya maksud skema tahunannya, kebutuhan impor mereka itu setiap tahun itu seperti apa Hmm. sih Pak Dirjen? Apakah mereka yang Oh, mengusulkan, oh kami tahun mereka ini butuh yang segini dan segini gitu. Jadi kalau misalnya memang eh, kalau misalnya itu ternyata kurang seperti yang terjadi tahun ini, itu mekanismenya seperti apa? ya. Jadi mekanisme itu sudah diatur. Mereka menyampaikan surat namanya RK, Rencana Kebutuhan Impor. Jadi rencana kebutuhan impor itu kemudian kita evaluasi, kita validasi. Kan pemerintah adalah lembaga yang mengatur neraca komoditas ekspor impor. Pemerintah berhak untuk menetapkan berapa volume yang disetujui seperti itu. Nah, jadi memang badan usaha mengajukan. Oleh karena itu sudah disetujui. Lalu mengajukan lagi. Sudah disetujui lagi tambahannya 10%. Seperti itu, Pak Afan. Oke, berarti ini juga menjelaskan Pak ya, kenapa kemudian misalnya kan menjadi pertanyaan publik, ini kan bukan BBM subsidi. Kalau BBM subsidi kan memang pertimbangan impornya pasti termasuk kuotanya yaitu akan terkait dengan beban APBN. Ini kan BBM non subsidi. Kenapa kemudian itu menjadi dibatasi gitu? Apa penjelasan dari Kementerian SDM untuk itu? Sebenarnya, nah itu juga saya ingin koreksi. Kenapa kita menyebut istilah dibatasi ya? Ini kan Hmm. diatur, bukan dibatasi loh, diatur. Oh, Kalau oke. dibatasi, kita nggak usah kasih yang 10%. Langsung aja, ini sudah sama dengan tahun lalu. Udah, selesai. Kalau dibatasi ya. Nah ini nggak Hmm. dibatasi, ini diatur. Diatur biar neraca komoditas ini pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk mengatur neraca komoditas itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi sebenarnya kan BBM gasolin ini di pihak BUMN stoknya masih ada gitu dan mereka masih punya banyak kuota untuk bisa menambahkan kekurangan tersebut. Jadi ya kalau ada dan masih banyak kuota, kenapa kita tidak manfaatkan itu dulu? Kan sebenarnya cara pandangnya itu bagaimana pemerintah mengatur bukan membatasi. Itu mungkin. Oke. Oke. Nah, yang tadi terkait dengan kekhawatiran KPPU juga, Pak Dirjen.
Kalau Mm, misalnya yang aturan surat edaran yang saya sebutkan tadi yang dikeluarkan tanggal 17 Juli iya, 2025, eh, KPPU dalam wawancara kami kemarin itu mengkhawatirkan kalau misalnya ini diatur-atur seperti itu terlalu kaku, itu akan em, merusak, dikhawatirkan akan merusak iklim investasi di bidang minyak migas gitu karena KPPU menyebut jangan sampai mereka jadi tidak bisa beroperasi karena stoknya tidak ada dan lain-lain. Iklim investasi katanya akan bisa terganggu kalau seperti itu. Jadi khawatir gitu masyarakat, para investor, atau mungkin akan menjadi red flag bagi para investor menurut KPPU. Bagaimana Kementerian SDM menanggapi itu? iya, baik. Jadi gini, kita harus berpikir bahwa kalau kita punya bisnis tahun ini itu 100, untuk kita bisa beroperasi dengan baik tahun depan ya 100 juga. Jadi artinya apa? Kenapa kita perlu khawatir ketika 100 itu sudah diberikan sama dengan tahun sebelumnya? Pertanyaannya saya balik, kenapa sudah diberi 110 tapi masih kurang? Bisa juga kan kita balik seperti itu. Makanya kita atur. Jadi cara pandangnya adalah eh, kembali lagi bahwa pemerintah itu memiliki hak untuk mengatur neraca komoditas. Jadi eh, terlalu jauh kalau kita mengatakan bahwa ini di apa diatur-atur atau terlalu diarahkan dan lain-lain, ini pemikirannya terlalu jauh menurut kami. Jadi definisinya kita samakan dulu sebelum kita menyampaikan hal tersebut eh, ke halayak atau masyarakat. Gitu Tapi Pak yang Van. menjadi pertanyaan juga Pak Dirjen, Mm-mm. Pertamina diuntungkan nggak dengan SPB swasta mengambil minyak ke mereka? Lah, nah ini juga saya ingin sampaikan. Kemarin waktu Pak Menteri menyampaikan tuh, salah satunya itu adalah bisnis to bisnis dan jangan mengganggu kestabilan harga di dalam negeri. Dari situ aja kita sudah bisa dapatkan informasi itu, tentu menggariskan bahwa kalaupun mendapatkan keuntungan, keuntungan itu adalah kedua belah pihak, baik Pertamina maupun badan usaha swasta seperti itu. Nah, ini kan kalau kata ekonom energi Pak Fahmi Radi, dia ngomong kayak gini, Pak. Ini kan sebenarnya memang karena ada kasus yang terjadi di Pertamina, kemudian eh, masyarakat beralih, konsumsinya jadi tinggi, sementara mereka tidak aware dengan perubahan perilaku konsumen itu, dan konsumen juga sudah terbiasa kemudian dengan eh, BBM non subsidi. Kan itu juga yang kata kemudian KPPU harusnya dijaga oleh pemerintah. Masyarakat mulai beralih dari BBM subsidi ke non subsidi. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, ini kan juga memang ada problem di Pertaminanya sih. Ini persoalan trust ini, Pak Dirjen, karena ada kasus kemarin. Kalau dari Kementerian SDM sendiri sih mendorong Pertamina untuk perbaikan tata kelola seperti itu seperti apa? Karena kan Direktur Utama Pertamina juga sudah ngomong pekan lalu, ya kami akan benahi tata kelolanya. Dia menyebutkan akan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola. Apa yang bisa didorong oleh Kementerian SDM untuk itu, Pak? Betul. Jadi pada waktu rapat Pak Menteri memimpin rapat sebelum mengumumkan pada siang hari, beliau sampaikan bahwa Pertamina akan juga diminta untuk semakin memperbaiki pelayanannya. Jadi bukan hanya ke SPBU swasta diberi pemahaman, tapi kepada Pertamina juga diberikan dorongan untuk semakin memperbaiki pelayanannya. Ini bicara satu aspek ya, maksudnya kita tidak menghubungkan ini dengan masalah tadi yang eh, kolaborasinya dengan SPBU swasta, seperti itu. Oh, oke. Nah, Hmm. ini saya mau cocokkan beberapa data nih, Pak, yang dimiliki oleh Baik. Kementerian Dirjen Migas khususnya, Kementerian SDM. Siap. Kalau swasta tahun ini tuh kuotanya sebenarnya berapa kiloliter? Kalau kan dari data kalau dari KPPU saya lihat ini tambahannya itu ada 91%, 613.000 kiloliter atau 14 kali lipat. Sementara swasta ruang tambahan volume impornya itu yang 10% tadi, itu 7.000 sampai 44.000 kiloliter. Kalau data dari Kementerian SDM sendiri seperti apa, Pak? Jadi yang kami punya saat ini, data yang kami punya kebetulan kemarin sebelum rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri itu kami sempat mendata juga. Memang ada range
yang masih dibutuhkan ya, yang ini yang saya bacakan yang masih dibutuhkan tambahan itu antara 500.000 sampai 600.000 KL itu. Tetapi angka ini kemarin dari Pertamina Patraniaga sudah disampaikan surat lagi kepada badan usaha untuk meminta klarifikasi kembali berapa volume yang diinginkan. Kalau yang diinginkan untuk ditambahkan gitu. Tapi kalau dari kami data yang ada ini range antara 500.000 sampai 600.000 KL. Seperti itu. Berarti itu sampai akhir tahun Pak ya? Kebutuhan sampai akhir Sampai tahun akhir ini. tahun, betul. Sampai 31 Desember Sampai 31 Desember. 2025 ya. Betul. Oke, nah kan Pak Menteri kemarin ngomong itu 7 hari itu sanggup nggak Pak kira-kira terpenuhi itu? Itu salah satu ininya ya. Jadi yang disampaikan Pak Menteri kemarin itu apabila data seluruhnya sudah diterima oleh Pertamina seperti itu. Apabila pada hari kemarin Pertamina sudah menerima, Badan Usaha sudah menyampaikan, maka 7 hari sampai 10 hari sudah tersedia seperti itu. Jadi untuk mengklarifikasi lebih lanjut, nanti coba kita tanya lagi ke Pertamina, apakah data tersebut sudah diterima seperti itu. Yang saya dengar sih hari ini katanya Pertamina akan menerima kiriman data dari badan usaha. Oke, berarti yang diimpornya minyak mentah kan Pak, seperti kata Menteri, minyak base fuel tadi, Base fuel ya, ya, base yang fuel. belum yang belum diolah, itu Yang akan kemudian diolah belum oleh badan usaha ya, sendiri, yang belum ditambahkan aditif yang karena belum kan ditambahkan aditif. nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa pada awalnya itu Pertamina sudah siap, tapi sudah ditambah dengan aditifnya Pertamina. Lalu badan usaha lain keberatan, wah kami kan aditifnya beda nih, nggak bisa kami nerima ini. Oke, Pertamina sekarang harus menyiapkan base fuel. Nah, sudah disetujui lah base fuel itu sekarang. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dirjen Baik, atas waktunya. Uh, terima kasih. Sekaligus mengonfirmasi beberapa hal terkait dengan polemik BBM non subsidi yang ribut 2 minggu belakangan, 3 minggu kayaknya Kak. Baik, Oke, terima kasih. Pak Makasih Dirjen, Pak Afan. makasih banyak atas waktunya Pak Makasih, Dirjen. makasih. Sehat-sehat selalu Pak Dirjen. Amin, Assalamualaikum. amin. Sama-sama Pak Afan. Salam kawan-kawan Kompas. Oh, makasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.